Lihat ke bawah itu cukup saya merasa ngeri ya. Mungkin karena cerita-cerita sebelumnya, tetapi satu sisi asyik juga. Asiknya di mana? Asiknya karena tempat ini menjadi tempat sejarah yang cukup lama, sejak zaman Romawi, bahkan mungkin zaman-zaman sebelumnya, dan banyak usturah atau mitos dan berbagai hal, sehingga sampai hari ini kita menyaksikan Laut Mati itu masih sangat. Pertanyaan menarik dari salah satu audien ketika saya pergi ke Yordania, tepatnya di Bahrul Mayyit orang nyebutnya, atau kita sebut dengan bahasa Indonesia Laut Mati. Pertanyaannya, kenapa Laut Mati itu dinamakan Laut Mati atau Bahrul Mayyit, Laut Mati? Ada apa dengan Laut Mati? Kita lihat Laut Mati itu seperti apa. Ini beberapa video yang pernah saya ambil di Laut Mati. Ketika itu saya mencoba untuk masuk, kemudian melihat hamparan air yang sangat luar biasa seperti laut, tetapi tidak ada gelombang. Saya dilihat tidak ada gelombang. Kemudian agak ngeri ketika masuk ke dalam laut itu. Yang laut ini sebenarnya bukan laut, ada orang menyebutnya adalah danau. Danau yang terkurung, yang tidak ada gelombang, tidak ada kehidupan apapun, tidak ada ikan, intinya tidak ada kehidupan, dan terkurung itu garam itu tidak bisa keluar kemana-mana. Ini terkurung dalam satu tempat yang kalau di Indonesia kita sebut dengan buhairah atau atau danau. Dan ketika kita masuk ke dalam, garam yang cukup asin itu sehingga kita bisa berbaring, kita bisa berenang atau meletakkan, bukan merenang ya, meletakkan tubuh kita sambil baca koran atau sambil baca puisi atau apa, dan kita tidak tenggelam di dalamnya saking kadar garam yang sangat asin dan sangat luar biasa, sekitar 34 atau 35% dari kadar garam biasa yang ada di muka bumi. Selain tempatnya dalam, maka kadar garamnya ini juga sangat luar biasa, seperti yang ada di gambar di sebelah. Tayyib. Laut Mati itu ada beberapa nama. Selain kita menggunakan nama Laut Mati atau Bahrul Mati, juga Bahrul Melh, yaitu laut asin, juga laut daratan, dan juga dengan nama-nama yang lain. Menariknya, Laut Mati ini disamakan dengan Laut Mati. Bentuknya Laut Mati seperti yang ada di gambar yang setelah kita melihat gambaran Laut Mati itu, memang tidak ada la tatawajad fiha al-kainat, tidak ditemukan kehidupan-kehidupan yang ikan seperti layaknya laut. Tayyib. Dan bisa berenang seperti yang tadi. Menuju tempat yang cukup dalam itu, kita membutuhkan waktu sekitar beberapa jam dan cukup dalam sekali. Di sekitar Laut Mati, kebetulan Laut Mati yang kita singgahi itu berada di Yordania, dan di sebelah Yordania ini kita kelihatan Israel, kemudian di sebelahnya ada tepi barat ya, tepi barat Palestina. Sehingga dan untuk menuju lihat sebelum saya masuk ke tempat tersebut, saya diantar oleh salah satu mahasiswa Yordania, dan beliau juga yang menemani kami di berbagai tempat sampai ke Batra atau Petra. Ini kita masuk dari pintu utama, yang beberapa mungkin tempat ada pintu karena juga di situ dibatasi antara
orang mungkin dari Eropa yang mencari lumpur, entah kenapa, dan katanya khasiatnya cukup banyak sekali. Insya Allah saya ceritakan di lain waktu terkait dengan lumpur ini. Mari kita lihat sebelum saya masuk sampai nanti kita mencoba menikmati air yang ada di laut tersebut. Allah berkata di laut mati, ini adalah Al-Bahru Al-Mayyit. Saya bersama Al-Akh baru masuk dari pintu masuk. Harganya tiket untuk orang Ordania berapa? 8. Kalau untuk orang Urduni 4 set. 4. Nah, kalau di luar Urdun, Talib 8. Untuk turis 12. 12 sekitar berapa? 140. Tidak terlalu mahal. Jauh-jauh dari Urdun ke sini. Nah, kita lihat ini laut mati yang masya Allah masyhur indana. Dan dalam kisahnya apa Ustaz kisahnya? Kisah ini kaum Nabi Lut Ustaz. Okay. Bagaimana dengan kaum Nabi Lut? Yang Allah azab dengan diangkatnya dataran kaumnya, kemudian dikembalikan lagi, dibalikkan dan dibanting. Kemudian daerah-daerah belakangnya itu dihantam dengan batu-batu yang minasijil dari tanah yang paling dalam dari bumi ini, yang panas. Seperti ini bumi yang terendah di bumi. Titik terendah di bumi. Alhamdulillah. Kita lihat di laut mati yang begitu dahsyatnya, yang masyhur di dalam Al-Quran. Ayat berapa Ustaz? 82 sampai 83. 2 sampai 83 yang disebut dengan Al-Madian. Mereka ini kaum Nabi Lut yang dibalik oleh Allah tadi dari bumi yang terendah sampai terbakar dan paling panas yang berada di dunia. Kita melihat dan masuk, nanti kita berenang insyaallah. Kita lihat ini sebenarnya bukan laut seperti laut yang biasa, tetapi danau yang besar tapi menyerupai laut karena tidak ada ombak. Tidak ada ombaknya Ustaz ya? Ada tapi kecil Ustaz. Oh, ada ombak tapi kecil, mungkin kena angin aja ya? Yeah. Kena angin. Asinnya melebihi laut biasanya 8 kali lipat sampai 9 kali lipat dari laut biasa. Dari laut biasa, Masya Allah. Sampai 8 keasinannya melebihi keasinan laut yang biasa. Di seberang kita ini Palestina Ustaz. Di seberang Palestina, ya Allah, ahlan wa sahlan ya Palestina. Assalamualaikum. Palestina sangat dekat dengan kita. Seandainya ada perahu dan kita bisa terbang, kita bisa membantu saudara kita. Di laut mati yang sangat terkenal sekali. Beberapa tahun dahulu saya mengimpikan berada di tempat ini dan alhamdulillah hari ini sudah berada di dekatnya. Biiznillah. Kita berenang nanti. Itu sedikit cerita. Dan sebelum masuk jauh dari atas, saya coba sedikit mengambil video yang sangat, saya melihat ke bawah itu cukup saya merasa ngeri ya. Mungkin karena cerita-cerita sebelumnya, tetapi satu sisi asyik juga. Asiknya di mana? Asiknya karena tempat ini menjadi tempat sejarah yang cukup lama, sejak zaman Romawi, bahkan mungkin zaman-zaman sebelumnya, dan banyak usturah atau mitos dan berbagai hal, sehingga sampai hari ini kita menyaksikan laut mati itu masih sangat tidak jauh berbeda mungkin dengan beberapa tahun atau puluh tahun yang lalu. Demikian, mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Minimal kita menikmati, mengetahui sejarah terkait dengan laut mati, dan nanti juga banyak referensi terkait dengan laut mati ini nanti bisa kita baca di berbagai kutub. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.